Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas terstruktur 2 mata kuliah Sinyal dan Sistem. Presentasi ini membahas perancangan dan analisis pengolahan sinyal suara, khususnya pada penapisan dan demodulasi sinyal suara. Presentasi ini disusun dan dikerjakan oleh Aisyah Nurul Natasha, Ilham Putra Pradana, dan saya sendiri, Savio Aeroderava. Pengolahan sinyal merupakan bidang yang sangat penting dalam teknik elektro, terutama pada sistem komunikasi dan pengolahan sinyal suara. Dalam praktiknya, sinyal suara yang diperoleh seringkali terpengaruh oleh derau dan gangguan, sehingga kualitas informasi dapat menurun. Oleh karena itu, diperlukan metode pengolahan sinyal yang mampu meningkatkan kualitas sinyal tanpa menghilangkan informasi utama. Pada mata kuliah Sinyal dan Sistem, Sistem Linear Invariant Waktu atau LTI menjadi dasar analisis. Salah satunya melalui penerapan low pass filter untuk meredam derau berfrekuensi tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam tugas ini meliputi perancangan tapis pelewat rendah digital untuk sinyal suara, penerapan konvolusi di domain waktu pada sistem LTI untuk mereduksi noise, serta proses demodulasi koheren untuk memperoleh kembali sinyal pita dasar. Selain itu, dilakukan analisis spektrum suara serta evaluasi kualitas sinyal hasil rekonstruksi dibandingkan dengan sinyal suara asli. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari tugas terstruktur ini adalah pertama, merancang low pass filter digital yang sesuai. Kedua, menerapkan konvolusi kawasan waktu untuk proses penapisan sinyal. Dan ketiga, melakukan proses demodulasi serta rekonstruksi sinyal pita dasar agar kualitas sinyal dapat dipulihkan. Lalu ada dasar teori singkat. Pada perancangan low pass filter digunakan metode finite impulse response atau FIR yang bertujuan meloloskan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Konvolusi merupakan proses matematis yang dinyatakan dengan persamaan Jn sama dengan Xn kali Hn yang digunakan untuk mensimulasikan efek sistem terhadap sinyal masukan. Sedangkan demodulasi koheren dilakukan dengan mengalihkan sinyal termodulasi dengan sinyal pembawa untuk mengembalikan sinyal ke pita dasar. Selanjutnya ada metodologi atau alur pengerjaan. Metodologi pengerjaan dimulai dari tahap perancangan, yaitu membuat LPF dengan frekuensi cutoff tertentu. Selanjutnya dilakukan proses konvolusi antara sinyal suara dan respon impulse filter. Tahap berikutnya adalah demodulasi, dengan melakukan mixing antara sinyal termodulasi dan karet. Terakhir dilakukan terkonstruksi sinyal melalui penapisan akhir untuk memperoleh sinyal yang lebih bersih. Adapun perancangan filter dan konvolusi menghasilkan pada tahap ini filter dirancang menggunakan metode windowing, yaitu Hamming window dengan frekuensi cutoff sebesar 4000 Hz. Respon impulse filter yang dihasilkan berbentuk fungsi sinc. Hasil konvolusi menunjukkan bahwa sinyal yang telah ditapis menjadi lebih halus dan tingkat noise berkurang secara signifikan dibandingkan sinyal awal. Selanjutnya, visualisasi sinyal tertapis. Pada visualisasi domain waktu, terlihat bahwa sinyal tertapis memiliki gelombang yang lebih halus. Hal ini menandakan bahwa komponen frekuensi tinggi yang merupakan noise telah berhasil diredam oleh filter yang dirancang. Selanjutnya, demodulasi dan analisis spektrum. Proses demodulasi ini dilakukan dengan mengalihkan sinyal termodulasi Sn dengan sinyal pembawa Cn, sehingga dihasilkan sinyal Rn. Berdasarkan analisis FFT, spektrum sinyal menunjukkan bahwa sinyal utama berada di frekuensi rendah, sedangkan komponen tak diinginkan muncul di sekitar 2 kali frekuensi cutoff. Selanjutnya, hasil akhir, rekonstruksi sinyal. Pada tahap akhir, dilakukan penapisan kembali menggunakan LPF untuk menghilangkan komponen frekuensi tinggi di sekitar 2 Fc. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara visual, bentuk gelombang sinyal hasil rekonstruksi mendekati sinyal asli. Secara auditori,
suara terdengar lebih jernih, dan informasi dapat dipulihkan dengan baik. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa metode windowing efektif digunakan dalam perancangan LPF-FIR. Konvolusi kawasan waktu berhasil mereduksi noise berfrekuensi tinggi. Demodulasi koheren mampu mengembalikan spektrum sinyal ke pita dasar. Dan secara keseluruhan, sistem mampu merekonstruksi sinyal suara dengan integritas yang tetap terjaga. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai tugas terstruktur 2 mata kuliah sinyal dan sistem. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.